Halo teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tahap yang terakhir dalam serangkaian perjalanan ngeteng ke Sembalun. Di video kali ini, saya akan menyewa sepeda motor dari kota Mataram menuju Sembalun. Alasan saya menyewa motor adalah supaya lebih fleksibel saat di Sembalunnya nanti, supaya bisa berkeliling-liling. Dan saya menyewa motor ini selama 2 hari dan harga per harinya itu 85.000. Berarti kalau 2 hari 170.000. Alternatif lain selain sewa motor adalah naik Sinarjaya KSPN. Dari Terminal Mandalika Kota Mataram menuju Sembalun, tarifnya hanya Rp25.000 saja, dengan jadwal keberangkatan seperti yang tertera di video. Kira-kira kalau naik motor berapa jam waktu tempuhnya dan berapa biaya bensinnya? Silakan tonton aja sampai selesai. Perjalanan ini saya lanjutkan dari dalam travel, dan ini adalah travel yang membawa saya dari pelabuhan PDS Lombok ke kota Mataram. Kala itu saya dikenakan ongkos sebesar Rp150.000, namun berhasil saya tawar menjadi Rp130.000 setelah permintaan tawaran Rp100.000 ditolak beberapa kali. Akhirnya dengan terpaksa saya bayar Rp130.000 karena hari semakin siang dan juga kondisi pelabuhan lambat laun semakin sepi. Daripada saya terjebak di sini dan diketok ongkos yang lebih mahal lagi. Pasalnya ojek online itu tidak boleh ke pelabuhan dan nggak ada ojek online yang berani juga ke area pelabuhan. Kenapa saya bilang Rp130.000 itu mahal? Karena itu sama aja kayak kita naik gokar dari pelabuhan ke kota Mataram. Sedangkan ini Rp130.000 dan isi mobilnya 4 orang termasuk saya. Berarti 130 dikali 4. Wah, cuan bos. Dan bener aja, setelah saya tanya temen, dia hoki banget tuh. Dia dapat di tarif 60.000 per orang. Isi mobilnya ada 5, berarti kan 300.000 ya. 300.000 bagi 5, 60. Kalau 300.000 bagi 4, ya berarti ini harusnya 80.000 lah. Bang, saya di sini ya bang, depan sini aja, Alfa. Nih 130.000 teman-teman. Ini nggak tahu lanjut kemana nganterin penumpang lainnya. Jadi saya turun di sini karena di sini ada rentalan motor. Di dalam sini sih rentalan motor. Tapi kayak belum buka jam segini. Keterangannya sih jam 8. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi nih jam 8.21. Habis numpang ke toilet Indomaret di daerah Gajah Mada, kota Mataram. Dan ini pengen lanjut rental motor buat ke Sembalun. Saya belum booking sih, cuma nanti saya datengin aja. Tempat rentalnya ada di deket sini. Yuk. Wah, toiletnya di lantai 2. Langsung aja kan ya? Apa makan dulu ya? Di seberang ada warung sih tuh, warung nasi. Berapa? 10. Bu, makasih ya. Oke teman-teman, nih jam 8.58. Habis makan kita ke rentalan motornya ada di sana tuh, di seberang jalan. Rentalan motornya sih masuk ke dalam sini ya. Kalau di Google Map. Bumi Kodia Asri. Jalan Sunan Bonang, kita ambil kiri. Karena ini hari biasa jadi saya berani
rental motor dadakan gini teman-teman. Nah itu kayak di depan deh rentalan motornya. Namanya View Lombok. Oh bukan deh. Siapa kayak tadi? Ini sih, ya tuh lagi. Bang. Boleh duduk dulu ya? Iya, ketemu lagi. Tadi nih kapan bang? Bareng sharing sama anak pendamping juga. Kena berapa? 300? 300? Iya. Berdua? Berlima. Oh, jadi berapa tuh patungan? 60. Lah murah ya? Kok gitu bareng tadi 60 ya? Murah ya 60 mah ya? Iya bener ya, bisa bagi 6 lagi, bisa 50 itulah. Itu ke sini semua, Mataram semua Pak? 2 titik itu. Oh 2 titik. Ke terminal. Oh dia ke Mandalika. Oh mau lanjut ini kali ya, Sembalun deh ya? Kalau nggak salah ada Damri deh, dari Mandalika itu ya? Sembalun dia ngambil motor dulu. Oh ngambil motor. Buat teman-teman yang mau rental motor bisa langsung kepoin aja Instagramnya ya. Dan ini untuk daftar harganya, untungnya waktu itu masih ada Honda Beat harganya 85.000 sehari. Untuk persyaratannya kita harus punya SIM. Terus untuk jaminannya kita harus nyerahin 2 kartu. Yang pertama KTP dan sisanya terserah mau kartu apa aja. Waktu itu sih saya kasih kartu BPJS. Selain persyaratan itu, kita juga wajib kasih unjuk bukti tiket pulang pergi dan juga bukti pemesanan penginapan. Karena saya cuma ada tiket berangkatnya doang, jadi ya udah saya kasih yang itu aja. Terus saya jujur bilang ke penyewanya saya belum pesan hotel di Sembalun dan belum pesan tiket pulang karena belum tahu nih nanti pulang mau ke arah mana, dan akhirnya diperbolehkan. Soalnya kita itu wajib mencantumkan juga nama Instagram atau sosmed yang aktif ya. Mungkin dia lihat dari Instagram saya kali, jadinya diperbolehkan. Oke teman-teman nih akhirnya dapat motornya juga. Tadi cukup lama di sana, sekitar 1 jam lebih. Untuk syaratnya tadi saya jaminan KTP sama kartu BPJS. Yang penting ada SIM. Nah SIM-nya kita bawa, takutnya nanti ada razia atau apa gitu. Nah itu sama abang-abangan di depan itu. Orang Depok juga jir. Jauh-jauh kesini ketemu orang Depok juga. Orang Citayam deng dia. Nah dia mau ke Sembalun juga tuh, tapi kita misah di sini. Saya mau nyeting kamera dulu. Per hari 85, saya nyewa 2 hari jadi 170 tadi. Soalnya kalau cuma 1 hari bisa sih. Cuman kalau 1 hari itu malah tektok jadinya, nanti nggak nginep di Sembalun. Agak buru-buru dan capek juga, nggak nikmatin. Karena di Sembalun itu yang bagus pagi harinya. Kalau udah siang gini kan OTW-nya nyampe sono malam, sore. Jadi udah agak jelek cuacanya. Pertalite gantri sini. Pertalite aja lah ya. Kita coba. Nah jadi kita dikasih bensin tuh cuma 2 bar ya. Barusan isi bensin Pertalite 27.000 full tank atau 2,7 liter. Sorry ya teman-teman, saya isi Pertalite karena biar jadi referensi juga. Dan motor orang juga males banget. Kayak kita lihat ini sangkup sampai mana dengan bensin Pertalite 2,7 liter. Ini kayak saya mau nyari poin kopi dulu, habis itu mau masang-masang kamera, habis itu baru lanjut lah kita ke Sembalun. Ini sepertinya suasana di kota Mataram. Di sebelah kiri ada Sampadio Hotel, Conservation, Fashion. Banyak yang jual. Nah ini dia motornya Beat FI tahun 2023. Masih oke sih, cuma bannya kayak agak kempes deh. Wah iya kempes cu, pantes. Ini beli 25.000, lanjut cari air sama nyari autan. Buat bersihin helm tuh, helmnya baret-baret banget, 1 liter ya dah, biar irit. Nah ini nih bagian yang paling saya suka kalau nge-trip, ngopi. Wajib es kopi kalau lagi di jalan gini Mas. Sama ini beli autan nih, katanya bisa ngilangin baret ya. Kita coba deh. Kira-kira ngaruh nggak nih dikasih autan? Apakah bener hilangin baret atau nambah burem? Malah nambah burem. Untung belum
semuanya dianuin. Oke teman-teman, sekarang jam 12.18, kita berangkat yuk ke Sembalun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dari Indomaret Majapahit 1. Habis ngopi tadi, masang mic segala macem. Oke, kita nyebrang dulu nih. Yups. Bismillahirrahmanirrahim. Aman-aman, ayo. Oke, kita berangkat teman-teman. Jadi untuk jarak dari sini ke Sembalun itu 100 kilo. Wow, 100 kilo men. Ya perkiraan 3 jam lah kalau gak berhenti-berhenti mah. Kalau banyak berhenti paling 4 jam. Ini lagi nyari isi angin dulu. Jadi untuk rute perjalanan kali ini kita nggak lewat Pantai Segigi dan nggak lewat tengah juga. Kita tetap lewat utara tapi lewat pegunungan. Jadi ada tuh jalur pintasnya, nanti tembusnya di pelabuhan apa gitu namanya. Jadi kita nanti lewat membelah perbukitan, tembusannya langsung di Pamenang ke arah Pelabuhan Bangsal. Jadi nggak lewat Senggigi ya. Soalnya kan beberapa waktu lalu kita udah lewat tuh Pantai Senggigi yang bareng Mas Bolang. Nah sekarang kita lewat jalur yang tengahnya nih, yang jalan motong lah istilahnya. Lebih cepet sih harusnya. Tadi juga poin kopinya agak beda tuh rasanya. Kayak bukan poin kopi biasanya. Nggak tahu ya. Setiap ini beda-beda sih. Setiap barista yang lain beda-beda. Bisa jadi yang tadi masih baru baristanya. Oh zuhur teman-teman. Jam 12:30 WITA waktu Indonesia Tengah. Dan saya mau cari bengkel dulu nih. Bengkel dicari kagak ada ini. Dan nggak dicari banyak banget ya bengkel ya. Arah Pelabuhan Bangsal. Nah Pelabuhan Bangsal tuh pelabuhan buat nyebrang ke Gili Trawangan tuh. Saya masih belum tahu sih mampir ke Gili Trawangan atau enggak. Ini sebelah kiri Masjid Agungnya bukan sih? Gede banget soalnya. Megah. Nah ini baru enak nih, adem nih. Banyak pohon-pohon. Sejuk, langsung beda banget ya. Pas ngelewatin pepohonan tuh langsung adem gitu. Kayak bener pohon tuh sengaruh itu. Bener-bener sumber oksigen asli. Tuh langsung adem banget, gila. Nah di sini kita lurus terus nih. Aduh di belakang tuh ada apa tuh yang bulan ya? Oh nggak bisa lurus ini ya, ditutup jir. Terus lurusnya mana sih? Nggak bisa lurus ya. Terlalu kayak salah jalan nih. Oh belok kanan dulu deng. Belok kanan dulu baru belok kiri. Bener lewat sini. Ini kita belok kiri sini. Bisa gak sih anjir? Oh bisa deng. Keren satu arah. Oh ini dia nih. Tukang angin. Ini sih bang, nambah angin bang, ban belakang. Bang makasih ya. Itu suruh gratis. Oke deh. Bagaimanapun kita harus bayar teman-teman. Selagi ada duit kita bayar. Walaupun dia minta nggak usah bayar. Tadi saya kasih goceng sih. Nah di sini kita belok kiri tuh arah Gunung Sari tulisannya. Kanan balik lagi ke pusat kota. Oke kita belok kiri deh. Terus tinggal lurus terus dari sini. Nah ini ada Gapura selamat datang di Kabupaten Lombok Barat. Berarti kita udah keluar dari kota Mataram nih. Oke kita lurus terus. Oh itu udah elep tuh, warna biru. Mana itu ya? Kayaknya ke arah Bangsal sono deh. Coba, oke. Ini kamera udah saya pindahin di helm. Tuh ada angkutan kayak gitu tuh. Kayak angkot tapi kayak mobil bak tapi dikasih atap di belakangnya. Itu kayak angkutan desa. Terus ada lagi tuh di depan kayak L300 sampai elep gitu. Kita coba kejar ya. Ini remnya agak bunyi-bunyi gitu sih. Nggak tahu ini bunyi karena kampasnya habis atau kena pasir. Serat kali ya. Oh iya teman-teman, ini tuh posisi saya belum pesan penginapan ya di Sembalun. Paling nanti dadakan aja.
Di sebelah kiri gak terlalu antri di sini ya Pertalite, nggak sampai ke belakang-belakang antriannya, masih wajar banget. Atau mungkin karena siang kali ya, orang-orang masih kerja, mungkin ramainya sore kali antrinya atau pagi. Jadi saya belum pesan penginapan banget nih di Sembalun, nanti cari-cari aja deh. Pokoknya kalau kalian mau nginep di daerah Sembalun tuh siapin budget aja, karena di sono penginapan setahu saya sih agak mahal-mahal harganya. Di atas, kalau nggak salah sih paling murah 200 ribuan ya. Nanti kita cari-cari aja, oke? Dan kenapa saya ke Sembalun lagi padahal waktu itu udah pernah? Sebenarnya sih yang pertama ya, karena saya penasaran kalau ngecer tuh kayak gimana perjuangannya. So kan yang waktu itu terakhir naik motor tuh, kalau naik motor kan ya tinggal gas-gas doang. Nah, kita coba nih naik ngecer gini kayak wisatawan pada umumnya. Ternyata memang PR-nya itu pas di pelabuhan Gilimasnya. Karena di pelabuhan Gilimas ke Mataramnya itu angkutannya susah, cuma travel doang. Tadi sih ada yang dapat travel tuh 60.000. Yang tadi ketemu di kapal dia bareng rombongan tuh 60.000. Jadi kalau teman-teman baru turun kapal sebisa mungkin langsung cari travelnya, cari barengan biar dapat harga murah 60.000. Tadi juga udah pesan Gojeknya gak ada. Terus pesan Grab juga tadi sempat berubah tuh, Grab harganya jadi 113. Awalnya kan 80-an ya. Nah ini kita lewatin bukit-bukit ini teman-teman. Jadi pokoknya cari barengan aja setelah turun dari kapal, jangan diem-diem dulu, jangan nunggu ntar-ntaran. Soalnya kalau ntar-ntaran udah pada balik semua barengannya, takutnya nggak dapet. Wih ini angkutan ini nih. Wih di gokil, berdua. Kita balap. Wow, isinya sayur-sayuran tuh mobilnya, bukan menumpang. Ini ada lagi nih, banyak juga nih elep-elep yang dari tadi lewat. Kemana itu ya rutenya ya? Mungkin ada yang tahu, bisa komen di bawah. Anjay, saya nggak tahu tujuan mana, nggak ada tulisannya juga. Nah sebenarnya tadi itu di dekat Pelabuhan Lembar ada tempat penyewaan sepeda motor teman-teman. Nah kalau kalian udah jelas pengen pulangnya lagi nanti dari Pelabuhan Lembar, mending rental motor dekat pelabuhan aja, paling biaya antaranya 30 atau 40. Nah karena nih saya masih belum tahu nanti dari Sembalun, dari Mataram mau lanjut kemana, apakah lanjut pulang atau lanjut ke arah timur ke Labuan Bajo gitu. Jadi saya makanya rental motornya di kota, biar balikinnya juga di kota. Itulah pantangan backpacker ke Lombok lah ya. Apalagi kalau dari Bali ke Lombok tuh emang kelihatannya deket jaraknya, cuma akses ke pelabuhannya tuh yang susah angkutan umum. Nah ini ada angkutan juga nih, pakai elep. Kemana itu ya? Arah Bangsal kah? Ya ini mulai tanjakan teman-teman. Sejauh ini sih belum ada tanjakan yang terjal ya. Ini masih tanjakan, ini kayak tanjakan yang terjal saya lewatin dari jalur ini. Cuma ini mah nggak terjal, hitungannya masih biasa aja. Masih gampang aja tuh, beat juga goncengan di depan aman tuh. Oh ini ada lagi nih angkutan nih. Wah gila. Mana itu ya? Pengen dah. Ini banyak warung-warung juga nih di pinggir jalan. Ada durian juga tuh, durian lokal. Udah musim ya? Oh ini ada lagi nih angkutannya. Ini banyak bener. Banyak banget ya. Oh ada lagi tuh di belakang. Set. Cuma nggak ada ininya, nggak ada tulisan trayeknya. Ini nggak tahu tujuan mana itu. Swiss. Wah belat BG nih, Palembang. Empek balap tuh udah stikernya. Palembang. Wong Kitogalo. Nih banyak warung-warung nih, tempat ada rest area. Rest area ini apa ya? Kayak tempat wisata. Monkey Forest. Ini ada gapura juga nih, nggak tahu gapura apa ini, nggak ada tulisannya. Ini ada bule juga sama anak-anaknya. Anjir, bawa motor apa itu? Oh 2 motor deng. Beat. Keren, berempat. Kuat juga itu Beat. Ini ada monyet. Ini buah lontar.
Nah si abang yang tadi berdua, yang ternyata dia juga orang Depok, dia naik Beat juga tuh berdua tuh, Beat FI. Bawa tas, tadi saya timbang tasnya yang 114 kilo, yang 116, yang 118, buset, kuat juga tuh orang. Dia nggak naik Rinjani sih, cuma pengen ke Bukit Pergasingan apa gitu katanya. Naik ke Bukit Pergasingan itu 3 jaman, sekitar 3 jam. Nah besokannya dia mau lanjut ke Kenawa, Pulau Kenawa. Dia ngecamp tuh, nggak nginep di hotel. Oh kayak gini viewnya ya kalau lewat tengah. Bukit-bukit tuh, mantap. Aman. Widih. Ternyata lewat sini nggak kalah bagus dibandingkan lewat Segigi. Lewat Segigi bagus juga sih. Lebih sepi jalannya. Kalau ini kan rame nih. Karena lebih motong jalan juga kali ya. Ini rame. Kalau Segigi gak serame ini. Cenderung sepi. Nah muter juga kan dia. Kalau Segigi lebih jauh. Wah ini udah mulai turunan teman-teman. Cuma aman, tenang aja turunannya. Kayak di mana ya jalurnya ya? Kayak pernah lewat tapi bukan di sini gitu. Mirip di Aceh Barat apa ya? Oke. Ini helmnya mulai kagak danta nih. Wis. Sepi amat ini. Yo, jalannya agak berlubang. Guys. Wis. Aman sih. No, lurus ala Bangsal, arah Gili Trawangan tuh kalau mau ke Gili Trawangan. Kiri arah Senggigi, balik lagi ke Mataram. Nah, di sini kita belok kanan nih arah Tanjung, arah Sembalun. Saya agak chaos juga ini. Oke. Lapar sih, pengen makan dah. Ini ada ACK nih. ACK fried chicken kayaknya enak deh. Udah makan dulu deh. Ini sih. Oh ini enak nih. Pakai taman C. Kalau ayam yang banyak kulitnya apa ya? Yang paha atas. Boleh, paha atas boleh deh. Yang deso-deso ya? Iya, dua-dua. Duduk dulu guys, sini aja deh. Oke teman-teman, sekarang jam 13.56, jam 2 siang, barusan habis makan total 20.000, 22 makan. Enak sih ayamnya, mantep, rasanya kayak baru digoreng juga, bukan diangetin. Wah ini ada bis pariwisata nih, transport Anda. Dari sini ke Sembalun itu masih lumayan sih, 80 kilo. Itu kayak jarak kemarin kita dari Depok ke Waduk Paranggombong ya, sekitar 3 jam lagi lah nyampe paling. Kalau di map sih sebenarnya estimasinya itu 2 jam, cuma saya nggak yakin 2 jam bakal nyampe sana. Soalnya ini agak nyantai juga, bukan motor ngebut. Nah ini Sinarjaya nih, Sinarjaya KSPN nih, dari Sembalun dia nih ke Terminal Mandalika.
Dari Mandalika tuh pagi jam 6.78. Itu gantinya Damri tuh berarti. Mungkin Damri kalah tender lagi atau gimana, nggak tahu deh. Sebelumnya kan Damri sebelumnya. Kalau kalian sekedar naik gunung sih ya mending naik si Sinar Jaya itu murah. Kalau cuma mau naik gunung ya, nggak mau keliling-keliling Lombok, mending naik Sinar Jaya KSPN itu aja. Cuma kalau kalian mau keliling-keliling Lombok atau mungkin Sembalun keliling-keliling, nah mending rental motor. Saya kalau di Sembalun nggak ada motor tuh repot juga tuh kalau mau kemana-mana. Mana di sana nggak ada angkot kan. Tapi ada sih kalau nggak salah di Sembalun itu, kalau nggak salah ada tempat penyewaan sepeda listrik apa skuter gitu. Kalau nggak salah ya di Sembalun, nggak tahu masih ada apa nggak. Terakhir jam 14.05 kita berada di Desa Medana. Oh, udah daerah Tanjung nih. Di Tanjung ini tuh terkenal sama ininya, sate Tanjung. Sate Tanjung, cuma belum melihat orang jualan sate. Tadi ada deng, cuma nggak kerekam. Di depan ada penunjuk jalan, lurus arah kota Tanjung, Gangga, kanan arah Telotok, pasar hewan. Oke deh. Nah, di sebelah kiri kita ini pasar Tanjung. Kok nggak salah terminal juga deh ini. Terminal Tanjung apa di sebelahnya ya? Terminal Tanjung ya. Nah, ini udah di kota Tanjung, jam 14.09 teman-teman. Seperti ini suasananya. Tanjung, gersang sih, gila gersang banget ya. Panas. Tapi trotoarnya bagus loh. Ini ada Indomaret Point lagi. Sebelah kiri. Ini masjidnya juga besar. Baru di ini kayaknya renovasi, masih belum dicat. Tanjung, Lombok Utara. Di sini udah nggak kelihatan lagi angkutan umumnya. Sejauh ini sih belum terlihat, tapi nanti kita lihat kira-kira ada gak. Itu bagus itu. Lombok ini punya julukan 1001 masjid. Jadi kalau di Lombok jangan heran kalian bakal ngeliat banyak banget masjid-masjid di sepanjang jalan. Nah, ini baru nih jalur pinggir pantai nih, berkelihatan tuh lautnya tuh. Oh, bisa tuh laut situ tuh kalau ke pantai. Cuma ini banyak yang jual sate ikan juga di sini. Oh, ini kayak rest area gitu nih. Baru nih. Oh, ini cakep nih. Oh, itu. Tapi saya mau ke tadi tuh, mau nerbangin drone deh, mumpung belum angin di sini. Kalau anginnya udah kenceng, males. Takut ini drone-nya, takut ke bawah angin. Bisa tahu drone ke bawah angin terus hilang, banyak kasus gitu drone fly away. Kayak tadi di situ deh. Nah, di sini belok kiri nih. Aman kan ya? Tuh di ujung ada kapal apa itu ya? Kayak Pelni sih. Apa janjian loser? Oh iya, Pelni itu. Dari model keren depannya, kayaknya ini antara loser atau apa deh. Kapal tipe 1000. Soalnya agak kecil. Coba kita lihat di Marine Traffic. Nah, kalau dilihat dari aplikasi Marine Traffic, kapal yang di sana itu adalah kapal Binaya dari PT Pelni, teman-teman. KM Binaya dari Benoa ke Bima. Oh, ke Bima dia. Ada tulisannya tuh. Ini dia.
Oke teman-teman, ini jam 14.51, kita lanjut perjalanan lagi. Bensin udah kurang 1 bar. Dari sini ke Sembalun deket sih, 58 kilo lagi. Sebenarnya kalau jalan yang nggak macet, lancar-lancar aja mah 58 kilo tuh dekat. Yang bikin jauh lama tuh kadang macetnya. Oh ternyata ini jembatan viral namanya nih. Jembatan viral apa gitu tadi namanya di Google Maps. Bagus sih. Kalau mau ke bawah juga bisa tuh, di situ ada jalan buat ke pantai. Oke lah, kita lanjut lagi. Tadi berhenti lumayan tuh 20 menit nerbangin drone. Ini kita masih di daerah Kecamatan Gangga. Wah ini cakep nih jembatan. Udahlah, nerbangin drone mulu, nggak nyampe-nyampe ntar. Malah kemalaman lagi di jalan. Waktu itu udah kemalaman yang ke arah Sembalun ya. Kita OTW 12:30 ya dari Mataram. Ini udah 2 jam loh. 1:30, setengah 2, udah 2:30 lewat, udah 2 jam lebih. Harusnya sih udah mau nyampe nih kalau nggak berhenti kan. Oke. Nah ini ada nih angkutan umumnya nih, full paket. Rata-rata bawa hasil dagangan. Rest area Kayangan. Itu tujuan mana tadi ya? Elep ya. Di sini ada penunjuk jalan, lurus arah Geoset Senaru Sembalun, kanan arah air terjun Ngumbak, kanan situ. Agak sepi sih jalannya, terus jalurnya kecil juga. Wah tapi di atas kayak mendung tuh, kayak berawan gitu. Nah gini nih, takutnya naik sore hari tuh takut hujan. Soalnya kan tuh daerah gunung ya. Kalau gunung kan kadang nggak bisa ditebak tuh. Walaupun lagi musim kemarau juga, kadang bisa jadi hujan. Atau enggak, ya pas banget saya kesininya pas emang lagi hujan gitu. Walaupun musim ini di sebelah kiri kita laut lagi teman-teman. Laut utaranya Lombok. Nah kalau utaranya Lombok, Bali itu airnya agak jernih ya teman-teman. Biru, cuma nggak biru yang kayak di selatan, cuma biru jernih lah karena nggak abrasi di sini. Nah kalau laut utara Pantura Pulau Jawa tuh yang keruh airnya karena abrasi, jadi coklat. Kalau ini mah enak nih, bagus, lumayan jernih. Walaupun pasirnya pasir hitam sih, cuma airnya bagus, nggak menjijikan lah setidaknya airnya. Selamat datang di SD Negeri 2 Selengen. Oh kita di daerah Selengen KM 5. Oh iya teman-teman, tadi kan saya nanya-nanya ya, lapangan umum desa Selengen. Tadi kan saya tanya-nanya sama pemilik rentalnya. Jadi kalau antar jemput pelabuhan itu kena ongkos 110.000. Itu kalau ke pelabuhan Gilimas ya. Kalau ke pelabuhan Lembar harusnya lebih murah lagi sih, bisa mungkin 60-70. Kalau pelabuhan Gilimas kena 110. Jadi misalnya besok saya mau naruh motor ini di pelabuhan Gilimas, kena biaya tambahan 110. Cuma kan saya belum tahu nih baliknya mau kemana nanti dari Sembalun. Apakah dari Lombok lanjut ke Bali, atau lanjut ke Surabaya lagi, atau tembusin dulu ke Bima. Ngebis dari Mataram ke Bima, udah lama juga sih gak ke Bima. Kayaknya seru gitu ya. Selamat datang di desa Akar-Akar. Oh kita udah memasuki desa Akar-Akar. Masih ingat saya nih desa Akar-Akar yang waktu itu motor sama Mas Bolang. Itu udah agak jauh lah dari sini mah ke Sembalun. Bentar lagi. Waktu itu sih masih ada jalan yang dicor ya. Kayak sekarang harusnya udah bagus semua, full sampai Sembalun. Oh iya, saya nggak akan ngecamp teman-teman, karena jujur camping itu capek,
tidur tuh, waduh gak enak dah kalau tidur di tenda tuh. Saya enak-enak tidur di kasur sih. Kalau di tenda nggak dulu deh. Mungkin nanti habis balik dari sini baru ngecamp dah. Yang deket-deket aja dulu. Barusan papasan tuh sama Sinar Jaya dari arah Sembalun ke Terminal Mandalika. Itu kan dia ke Terminal Mandalika ya. Kayaknya bisa sih turun di Mataram kota. Soalnya kan dari terminal ke Mataram kota masih lumayan tuh. Ini turun di kota boleh deh. Iya boleh. Dia tuh Sinar Jaya tuh boleh turun di pinggir jalan, asalkan masih sejalur sama yang dia lewatin gitu, masih lintasannya dia. Misalnya kayak di tempat gini bisa turun, bisa naik gitu, bisa nyetopin di pinggir jalan juga, asal masih ada kursi yang kosong. Oke teman-teman, jam 15.30, setengah 4 sore kita udah di pusat Kecamatan Bayan. Nah di sebelah kiri ini Pasar Bayan sama Terminal Bayan. Kita lurus terus, masih ini ada Alfamaret Anyar Bayan. Di sini jalannya agak kecil nih. Nah di sebelah ini ada penunjuk jalan, kiri Pelabuhan Carik, kanan arah Senaru, Geopark Taman Nasional Gunung Rinjani. Kita kanan teman-teman. Pelabuhan Carik itu kalau nggak salah ada kapal Sabuk Nusantara deh. Kayaknya sih yang elep-elep itu cuma sampai sini doang deh, sampai Bayan, sampai daerah Bayan. Kayaknya lo ya. Berarti kalau naik elep dari Bayan ke sananya udah nggak ada lagi nih. Ke arah Sembalun, berarti harus ngojek, dan ngojek pasti mahal tuh. Masih jauh juga soalnya. Senaru tuh jalur pendakian juga kok nggak salah ya, ke Rinjani. Terima kasih. Nggak jelas lagi tuh di sana. Desa apa itu? Di sini nih Pasar Ancak namanya. Kita belok kiri. Seingat saya sih belok kiri ya. Karangbajo, ya kiri bener. Waktu itu saya beli sate di sini nih kalau nggak salah nih sama Mas Bol. Sate apa tuh? Sate ikan apa namanya? Ya di sini nih. Apa di depanan lagi ya? Oh waktu itu kita beli sate di sini nih. Sore jam berapa itu ya? Nah di sini nih, tuh masih jualan tuh satenya si ibunya. Waktu itu jam berapa ya? Jam 5-an kok nggak salah deh. Kita beli sate situ. Sekarang di jam setengah 4. Oh ini kita masuk di Desa Bayan. Tadi Gapura selamat datang di Desa Bayan. Saya kira udah masuk ke Desa Bayan. Oh tadi itu kecamatannya doang kali ya. Ini Desa Bayan nih. Dayan Balik, situs cagar budaya, Masjid Kuno Bayan. Baru deh kayaknya. Baru dijadiin tempat wisata. Terakhir lewat sih belum ada itu pagar-pagar gitu. Nah, nah di sini ada pertigaan nih di kantor Desa Bayan. Kita ambil kiri, jangan lurus. Kalau nggak salah tuh lurus jalur pendakian deh. Nah ini kanan Torean, lurus Sembalun, kiri Anyar. Torean tuh pendakian juga tuh, Torean ke arah Rinjani. Biasanya orang-orang pulangnya lewat Torean teman-teman. Naiknya lewat sana, pulangnya lewat Torean. Naiknya lewat Sembalun, baliknya lewat Torean. Nih kanan nih. Wisata Rinjani, Taman Nasional Rinjani. Nah ini udah pertanda kemarau nih. Tuh daun-daunnya udah pada kering, udah pada gersang warnanya, udah pada ini berguguran. Waktu itu saya sama Mas Bolang sini bulan April teman-teman, habis Lebaran itu ya kalau nggak salah, Lebaran 2024. Jadi masih musim hujan lah, peralihan dari hujan ke kemarau. Jadi masih ijo-ijonya tuh, belum pada ini, belum ada berguguran, belum gersang kayak gini nih kan udah gersang nih, udah agak coklat-coklat.
Mana nih? Kafe. Ada kafe sebelah kiri. Untungnya semalam di kapal itu saya tidurnya nyenyak banget ya. Itu asli nyenyak sih, kayak tidur di rumah. Walaupun emang matrasnya jujur aja gak empuk-empuk banget, tapi mungkin karena capek kali ya. Jadi berasa, wah nyenyak banget sih semalam tidur tuh. Jadi nih enak banget riding nih, gak ngerasa ngantuk. Kalau diperhatiin sih ini belum ada lampu-lampu ya di sini. Jadi kalau kalian yang lintas malam sebisa mungkin lampu terang dah. Karena belum ada lampu-lampu jalan, sejauh ini belum terlihat. Ini tiang-tiang kayak mungkin baru mau dipasang lampu jalan kali ya. Ya semoga aja kedepannya nanti terang. Iya tuh baru dipasangin tuh tiang-tiangnya. Nggak tahu ini tiang buat sutet, buat tiang listrik atau lampu jalan ya. Harusnya sih sama lampu jalan juga. Jadi buat teman-teman yang lewat sini nggak disaranin malam sih. Walaupun aman, sebenarnya aman-aman aja. Cuma takut motor kenapa-napa gitu kan. Wow, merinding. Pasir, ngeri. Dulu pasir nih. Duh, truk-truk pada ini kali, truk-truk pasir pada kemana-mana pasirnya. Overload. Lah ini ada rest area di sini ya. Baru kayaknya nih rest areanya. Rest area Lokok Putek. Ini bagus loh. Pantainya, sungainya batu-batu gitu. Lanjut nanjak lagi. Sejauh ini sih belum ada tanjakan yang terjal ya. Masih enak-enak aja jalurnya. Goncengan pakai beat juga masih oke-oke aja sih. Nah, di sini nih kita terus saya agak lupa di sini jujur. Belok kanan apa belok kiri? Kayak belok kanan deh waktu itu. Agak lupa. Sinyal aman full. Oh iya, di sini kita belok kanan, teman-teman. Kiri tuh arah inian. Arah Kayangan. Kiri arah Kayangan. Ini ada Pertasok. Bukan nih Pertasok nih. Kiri arah Kayangan. Pelabuhan Kayangan tuh kalau mau nyebrang ke Sumbawa, ke Bima, ke Pelabuhan Pototano. Nah, kita naik terus nih, bener nih. Tadi nggak ada penunjuk jalan ya, tiba-tiba. Kadang ngocol juga ya orang kasih penunjuk jalan tuh. Kan bingung ya. Ini udah deket sih. Kalau dari pertigaan tadi mah ke Sembalun tinggal 17 kilo lagi. 17 kilo. Udah ya setengah jam lah. 40 menit dah kalau nyantai mah. Udah deket ini. Nah, dari sini ke arah Sembalunan nih rada sepi. Kebanyakan lewatin pohon-pohon kayak gini nih. Gelap, kalau malam pasti gelap. Tapi baru ada lampu kayak deh, baru dipasang dah tuh. Oke, panel surya baru ini. Kita lihat sampai mana lampunya. Semoga sampai atas. Wah, udah mulai dingin teman-teman. Pokoknya kalau kalian naik kapal gitu ya sendirian, itu jangan khawatir teman-teman, jangan takut. Biasanya sih pasti bakal dapet temen ya, walaupun kalian gak nyari. Tapi biasanya ada aja yang negor sih. Saya selama naik kapal gitu tuh, saya tuh tipikal males ngobrol sama orang kalau nggak diajak duluan. Tapi kadang nggak juga sih, tergantung sikonnya.
Kadang suka tiba-tiba ngajak ngobrol orang, kalau lagi malas mah males, tapi kadang ditegur duluan, ya udah. Kayak semalam tuh sebenarnya saya ya udahlah, perjalanan dekat ini tiba-tiba ada yang negor. Yang negor saya tadi negor saya lagi, jadi merembet gitu. Kalau di kapal gitu tuh pasti. Walaupun perjalanannya dekat ya semalam, tapi pasti dapet lah temen lah. Nggak usah takut. Kadang kan orang naik kapal takut sendirian, ntar kayak orang hilang. Banyak juga sih yang sendirian sebenarnya, tapi ya cuek aja. Ntar juga. Untuk tanjakan masih oke nih Honda Beat. Wani ngeyel, anjay, wani ngeyel. Masih oke tarikannya. Walaupun agak ngempos dikit sih. Irit juga ya ini, bensin naik lagi nih 1 bar. Tadi udah berkurang 2 bar padahal. Padahal kan dari Mataram ke Sembalun itu tadi 100 kilo ya. 100 kilo harusnya habis 2 liter sih kalau motor normal mah. 1 liter kan motor sekarang itu bisa nempuh 50 km per jam. Tapi balik lagi ke tergantung bobot sama medan jalan. Kalau misalnya goncengan terus jalanan nanjak gini ya bisa 40, 1:40 lah, atau 45. Wis, ini baru nih KDMP baru dibangun juga. Saya setiap ketemu KDMP tuh masih pada tutup. Kalau nggak tutup ya baru dibangun. Kayak tadi tuh. Yang udah buka di mana ya? Pengen banget mampir dah. Kocak banget KDMP. Alhamdulillah cerah. Waktu itu kita kehujanan di sekitar sini nih sama Mas Bolang nih. Mana ya? Oh, masih agak depanan lagi deh. Tapi tadi saya tanya-tanya sama si bapak yang tukang parkir di Indomaret tuh, katanya udah lama nggak hujan di sini. Nggak tahu terakhir kapan hujan katanya. Itu di Mataram ya, nggak tahu deh di sini terakhir hujan kapan. Oh ya, waktu itu kita hampir neduh di sini nih sama Mas Bolang. Terus kita lanjut lagi dan akhirnya neduh di sini. Saya ingat banget nih. Neduh di sini sejam lah. Nih di depan SD ini. SMP. Baru berangkat lagi habis maghrib udah gelap tuh. Nih mulai berasa nanjaknya nih. Mulai agak ngeden. Tuh, 40 km per jam. Ini kita udah di ketinggian 483 mdpl, hampir lupa kan. Oh, udah 574 tuh, udah naik 583. Kita lihat sampai ketinggian berapa, 1000 sih Sembalun, 1000 berapa gitu ya. Ini udah 599 mdpl. Udah 609. Wih, cakep. Nerbangin drone kali ya. Ya, mulai ngeden nih sih, kayak tanjakan nggak kuat sini. Kok tanjakan, boncengan. Apalagi bawa carrier ya, yang berat. Ya, mulai loyo. Wani ngeyel, beat wani ngeyel. Beat ora sepele. Ini sih kalau boncengan dorong sih, ini yang bonceng nih. Pasti udah. Tanjakan ini tanjakan terjal selama kita lewatin nih dari Mataram. Satria aja sampai ngeden gitu. Gigi 2 tuh kayak apa gigi 3 ya. Udah mulai dingin teman-teman. Saya takut ntar malam nggak bisa tidur. Kayak di Bromo tuh dingin banget tuh kalau malam. Malah gak enak tidur. Saya mending panas daripada dingin dah. Ini kayak mau naik juga nih.
Sembalun. Yang goncengan hati-hati aja turunnya ya, karena lumayan panjang ini. Yang penting atur ritme pengeremannya aja. Wah, ini lumayan nih, tapi masih oke lah nih. 30 km per jam, bobot 84 kilo bobot sama tas. Bitoni ngeyel. Yoi, nanjak juga. Terus ganti baterai kamera dulu, nggak mau habis. Asli nih bau mesin panas gitu gimana sih, nggak enak banget baunya. Takut dah, ngeri dah. Pesan Vario saya di rumah nggak gini-gini amat baunya kalau bau jauh. Pokoknya saya nih di tas powerbank ada 2 biji, masing-masing 10.000 mAh. Terus saya bawa lagi powerbank di tas 20.000 mAh. Jadi bawa 3 powerbank. Buat cadangan sih yang di tas. Sebenarnya 20.000 mAh tuh cukup kalau gak banyak perintilan kayak kamera gitu-gitu ya. Soalnya kan itu powerbank juga buat ngecas baterai kamera ini, kamera J-Action. Kalau buat cas HP dong mah 20.000 mAh udah cukup banget sih buat ngetrip. Oh, ini cafe baru nih, mau jadi cafe. Camping ground 1200 meter, Pamedangan Hill. Oh, tapi cerah tuh di atas tuh. Wah, KDMP terindah di Indonesia. View-nya langsung bukit. Itu jalannya gimana ya? Berarti bikin jalan lagi dong dia buat menuju ke sana. Absurd. Gimana kesononya? Ada lagi tuh yang di seberang sungai. Yes, turunan lagi jalannya. Memasuki lorong-lorong pepohonan. Oh, ini ada pengangkutan kayu-kayu. Bukan kayu deh, semen. Pasir atau semen tuh ya. Wah, mantep nih. Waktu itu lewat sini malam ya, jadi nggak kelihatan gini. Bener-bener udah gelap banget. Ternyata kayak gini kalau masih terang view-nya. Keren ya. Berarti waktu itu kita lewat malam-malam tuh sama Mas Bolang kayak gini nih, kanan kiri pohon ya. Pantas Mas Bolang ketakutan. Wah, ketinggian masih 925, udah 925, udah nyaris 1000. Desa Sajang, masih di Desa Sajang. Wah, berasa dinginnya asli. 966 mdpl. SDN 2 Sajang. Ya, masih 994. Ya, udah 1000 sih ini, bentar lagi. Yes, 997. 1000 mdpl tuh, 1001. Mantep. Ini jam segini aja dingin ya. Naik motor sih, karena naik motor jadi dingin. Kalau diem sih nggak terlalu dingin. Wih, cakep nih. Nah, ini ada glamping nih di atas. Kalau glamping nih kayaknya sih 500-an 600-an deh. Glamping gini tuh di atas. Apalagi daerah panas ya tuh. Oh, ini udah mulai banyak nih glamping di baru nih sebelah kanan nih kayaknya. Masih catnya masih cerah banget. Mini Villa Rinjani. Tuh, pas ada Rinjani. Pertama kali ke Sembalun memang waktu itu excited banget sih karena sebagus itu. Tapi udah kedua kali sih. Oh, selamat datang di Desa Sembalun, teman-teman. Ketinggian 1010 mdpl, jam 16.23. Kita berangkat jam setengah 1. Setengah 2. Setengah 5 ini, 16.23 ya. Setengah 1, setengah 2, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4 jam. Normal lah, banyak berhentinya soalnya. Oh, ini ada glamping lagi nih. Ini sih cocok buat keluarga ya.
Terakhir saya kesini sih pas cari-cari penginapan itu nggak ada yang murah. Paling murah waktu itu 200 kalau nggak salah. Yang 100 tidak ada. Yang 100 nggak ada. Nauli camping ground, ini ada camping ground juga, Nauli camping ground. Wah, ini cakep nih view-nya. Wih, di ada Bobo Cabin. Berapa ini ya Bobo Cabin ya? Ini mah bangsaan 700 sih pasti. 600-700. Saya belum ngecek ini sih Traveloka, Agoda, Tiket.com gitu-gitu. Nanti deh cek penginapan. Ini kan hari Kamis nih. Besok Jumat. Ya belum rame lah. Untung saya kesininya pas besok Jumat. Kalau besok Sabtu, kalau weekend, aduh ribet banget tuh. Pasti pada penuh dah. Wah, tuh di depan cakep banget tuh. Saya coba foto pakai HP ya. Itu longsor apa bukan? Apa kering? Marau. Sekarang jam 16.42, ketinggian 1111 mdpl. Wah, ini udah mau nyampe base campnya nih. Bukan base camp sih, tempat regisnya. Welcome to Sembalun, Lawang. Foto di situ bagus tuh. Berarti perjalanan berapa jam tuh ya? Dari Depok berapa hari maksudnya, bukan jam lagi nih, udah hari. Kita berangkat Selasa ya. Kita berangkat dari apa sih kemarin? Selasa malam kan? Selasa malam nyampe Rabu pagi Surabaya. Rabu pagi, Rabu malam di kapal, Kamis pagi. Selasa, Rabu, Kamis. 2 hari lah. Ini dia nih. Di sini nih. Kalau mau regisnya nih. Tuh. Kita lihat-lihat dulu ya. Dan Nasgor. Nah, di depan tuh ada tempat penyewaan skuter tuh, setahu saya. Wis, ada poin sekarang, gokil. Wah, boleh nih. Saya mau cari masjid dulu deh. Nah, ini ada tempat penyewaan skuter nih di sini. Jadi kalau kalian yang nggak rental motor, yang naik Sinar Jaya, KSPN nih bisa tuh rental motor, rental skuter di sini buat keliling. Ini rest area Sembalun. Ini Alfamaret Sembalun. Waktu itu saya nginep di sekitaran sini nih, sebelah kiri. Saya mau cari masjid dulu. Terus itu mau mandi. Oh, ini Rinjaniin nih, penginapan juga nih. Terus itu mau mandi. Wah, dingin dong ya. Harusnya tadi mandi di Mataram tuh. Cuma nggak tahu mandi di mana. Ya, seperti inilah suasana sore di Sembalun Lawang. Ada bengkel. Nggak terlalu rame sih ya. Udah lewat liburan sekolah soalnya. Ini masih anak-anak kuliahan aja nih. Anak kuliahan kan masuknya Agustus kalau nggak salah. Baru masuk lagi. Nah, Bukit Pergasingan tuh di atas sana deh tadi kayaknya. Udah kelewat. SD Negeri 02 Sembalun Lawang. Ini yang bagus nih. Ini kalau pagi bagus banget tuh.
Itu tuh kayak ada gundukan-gundukan nih, kalau sore gak kelihatan soalnya mataharinya udah di sebelah sana. Nah kalau pagi kan di sebelah sono, jadi bukitnya tersinarin, cakep deh kalau pagi dah. Ini kayak udah di ujung deh. Sekarang ketinggian 1138, nggak terlalu tinggi, dan untuk suhu udara jujur sih nggak terlalu dingin. Itu bagus tuh. Wih cakep nih, baru nih. Oh ini ada rental outdoor. Kalau mau nyewa alat camping bisa tuh. Paling berapa? Tergantung ukuran tendanya sih. Wih. Alhamdulillah setelah 45 jam perjalanan dari kota Depok, akhirnya kita sampai juga di Sembalun dengan selamat. Jadi total biaya transportasi yang saya habiskan dari Depok menuju Sembalun itu adalah 1.140.000. Itu belum termasuk biaya lainnya. Kalau dengan biaya lainnya nanti saya cantumkan di akhir video. Sebenarnya biaya transportasi ini masih bisa ditekan lebih murah lagi. Bisa hanya 500 ribuan saja seperti rincian yang ada di video. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan dan budget masing-masing ya teman-teman. Kalau mau murah ya mengorbankan kenyamanan, kalau mau nyaman ya mengorbankan uang. Oke teman-teman, karena videonya udah lumayan panjang, jadi sekian dulu untuk cerita perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran di Sembalun saya bermalam di mana, silahkan ditonton video berikutnya aja ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa.